Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi yaitu tentang prinsip kerja kulkas. Baiklah, langsung saja kita mulai. Prinsip kerja kulkas berdasarkan dari hukum termodinamika kedua, yaitu kalor mengalir secara alami dari benda yang panas ke benda yang dingin. Kalor tidak akan mengalir secara spontan dari benda dingin ke benda yang panas. Kemudian kita mulai pengertian. Kulkas adalah sebuah alat rumah tangga listrik yang menggunakan refrigerasi atau proses pendingin untuk menolong pengawetan makanan. Kulkas merupakan teknik penyimpanan makanan populer di negara maju dan bekerja dengan menurunkan tingkat reproduksi bakteri. Perangkat demikian digunakan untuk mengurangi proses pembusukan bahan pangan. Mesin pendingin yang menjaga suhu beberapa derajat di atas titik beku air. Kisaran suhu optimum untuk penyimpanan makanan mudah busuk adalah 3-5 derajat Celcius atau 37 sampai dengan 41 derajat Fahrenheit. Kemudian, gimana kita mengetahui penyebab dapat mendinginkan makanan? Mana caranya kulkas dapat mendinginkan makanan? Untuk tahu caranya, maka kita harus tahu dulu tentang prinsip kerja kulkas. Di gambar ini, saya lihat gambar kerja kulkas dan penjabarannya di sini. Sistem kerja lemari es atau kulkas dimulai dari bagian kompresor, dapat ditunjukkan oleh E, sebagai jantung kulkas yang berfungsi sebagai tenaga penggerak. Pada saat dialiri listrik, motor kompresor akan berputar dan memberikan tekanan pada bahan pendingin. Bahan pendingin yang berwujud gas apabila diberi tekanan akan menjadi gas yang bertekanan dan bersuhu tinggi. Dengan wujud seperti itu, kemungkinan refrigeran mengalir menuju kondensor. Kondensor dapat dilihat di C. Pada titik kondensasi, gas tersebut akan mengembun dan kembali menjadi wujud cair. Refrigeran cair bertekanan tinggi akan terdorong menuju pipa kapiler. Pipa kapiler terlihat di B. Dengan begitu, refrigeran akan naik ke evaporator akibat tekanan kapilaritas yang dimiliki oleh pipa kapiler. Evaporator dapat dilihat di A. Ini. Saat berada dalam evaporator, refrigeran cair akan menguap dan wujudnya kembali menjadi gas yang memiliki tekanan dan suhu yang sangat rendah. Akibatnya, udara yang terlibat di antara evaporator ini menjadi bersuhu rendah dan akhirnya terkondensasi menjadi wujud cair. Pada kondisi yang berulang, kemungkinan udara tersebut membeku menjadi butiran-butiran es. Hal tersebut terjadi pada benda atau air yang sengaja diletakkan dalam evaporator. Kemudian siklus kerja dari mesin pendingin, yaitu seperti lihat tadi dari prinsipnya, kompresor berdasarkan dari energi listrik, dia menuju kondensor, dari kondensor menjadi ekspansi, menjadi uap, uap menjadi evaporator, uap cair, kemudian kembali lagi menjadi kompresor. Inilah contohnya mesin tendon suhu tinggi T1, Q1, W in, I2 out, tendon suhu rendah T2. Saat refrigeran sistem melewati evaporator, terjadi perpindahan panas dari ruang pendingin sehingga menyebabkan refrigeran menguap atau proses penguapan. Nah, dalam hal ini terjadi proses penguapan. 1. Kemudian keduanya, refrigeran yang meninggalkan evaporator kemudian melewati kompresor sehingga tekanan dan temperatur ini suhu meningkat. Energi W yang diperlukan kompresor agar dapat beroperasi diperoleh dari energi listrik. Di energi W ini berasal dari energi listrik. Kemudian selanjutnya refrigeran akan melewati kondensor di mana refrigeran akan mengembun dengan cara melepaskan panas Q ke lingkungan yang temperaturnya lebih rendah. Akhirnya refrigeran akan sampai memasuki kantung ekspansi hingga temperatur T dan tekanan P berkurang, di mana pada keadaan ini refrigeran berwujud fase uap air. Ini fase uap air. Dari ekspansi menuju evaporator terjadi fase uap air atau uap cair.
Dalam settingnya pada dasarnya mengalihkan kalor dari sistem ke lingkungan atau memindahkan kalor dari reservoir dingin ke reservoir panas dengan menggunakan usaha. Jadi usaha W, jadi usaha dilambangkan dengan W. Yang dilakukan kepada sistem adalah selisih kalor yang diserap di reservoir suhu rendah Q2 dengan kalor yang dilepaskan di reservoir suhu tinggi Q1. Rumusnya adalah W sama dengan Q1 dikurang Q2. Kinerja mesin pendingin dinilai berdasarkan nilai koefisien kinerjanya. Koefisien kinerja atau CP adalah perbandingan antara kalor yang diserap reservoir suhu rendah dan usaha yang dikerjakan. CP sama dengan Q2 per P sama dengan Q2 per dikali Q1 dikurang Q2 sama dengan T2 per T dikali T1 kurang T2. Mesin pendingin adalah peralatan yang bekerja berdasarkan aliran kalor dari suhu yang rendah ke suhu yang panas dengan melakukan usaha pada sistem. Dan kita lihat bagian-bagian dari kulkas. Satu adalah kompresor. Kompresor merupakan bagian terpenting dalam kulkas. Apabila dianalogikan dengan tubuh manusia, kompresor sama dengan jantung yang berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Begitu juga dengan kompresor. Kompresor berfungsi memompa bahan pendingin ke seluruh kulkas. Kita lihat bagian-bagian kompresor. Ada kompresor, sorting relay-nya, thermal protector, overload tutup cover. Ini sensor-sensornya. Kemudian kondensor. Kondensor adalah alat penukar kalor untuk mengubah wujud gas bahan pendingin pada suhu dan tekanan tinggi menjadi wujud cair. Jenis kondensor yang banyak digunakan pada teknologi kulkas saat ini adalah kondensor dengan pendingin udara yang digunakan pada sistem refrigerasi kulkas kecil maupun sedang. Kondensor seperti ini memiliki bentuk yang sederhana dan tidak memerlukan perawatan khusus. Saat lemari es bekerja, kondensor akan terasa hangat bila dipegang. Kemudian ketiganya adalah filter. Filter atau saringan berguna menyaring kotoran yang mungkin terbawa selama aliran bahan pendingin yang keluar setelah melakukan sirkulasi agar tidak masuk ke dalam kompresor dan pipa kapiler. Selain itu, bahan pendingin yang akan disalurkan pada proses berikutnya lebih bersih sehingga dapat menyerap kalor lebih maksimal. Ini adalah contoh dari filter. Contohnya gambarnya refrigerator. Dari refrigerator memfilter keluar air. Dan evaporator. Evaporator berfungsi menyerap panas dari benda yang dimasukkan ke dalam kulkas. Kemudian evaporator menguapkan bahan pendingin untuk melawan panas dan mendinginkannya. Sesuai fungsinya, evaporator adalah alat penguap bahan pendingin agar efektif dalam menyerap panas dan menguapkan bahan pendingin. Evaporator dibuat dari bahan logam anti karat, yaitu tembaga dan aluminium. Kemudian termostat. Termostat memiliki banyak sebutan, antara lain temperatur kontrol dan cool control. Apapun sebutannya, termostat berfungsi mengatur kerja kompresor secara otomatis berdasarkan batasan suhu pada setiap bagian kulkas. Bisa dikatakan termostat adalah saklar otomatis berdasarkan pengaturan suhu. Jika suhu evaporator sesuai dengan pengatur suhu termostat, secara otomatis termostat akan memutuskan listrik ke kompresor. Kemudian heater. Hampir keseluruhan kulkas no frost dan sebagian kecil kulkas defrost dilengkapi dengan pemanas atau heater. Pemanas berfungsi mencairkan bunga es yang terdapat di evaporator. Selain itu, pemanas dapat mencegah terjadinya penimbunan bunga es pada bagian rak es dan rak penyimpanan buah di bawah rak es. Kemudian fan motor. Fan motor atau kipas angin berguna untuk menghembuskan angin. Pada kulkas ada dua jenis fan, yaitu satu yang A-nya fan motor evaporator berfungsi menghembuskan udara dingin dari evaporator ke seluruh bagian rak atau rak es, sayur dan buah-buahan. Kemudian fan motor kondensor. Kipas angin diletakkan pada bagian bawah kulkas yang memiliki kondensor yang berukuran kecil yang berfungsi mengisap atau mendorong udara melalui kondensor dan kompresor. Selain itu berfungsi mendinginkan kompresor. Ini adalah contoh dari fan motor. Kemudian overload atau motor protector adalah komponen pengaman yang letaknya menyatu dengan terminal kompresor.
Cara kerjanya serupa dengan sekring yang dapat menyambung dan memutus arus listrik. Alat ini dapat melindungi komponen kelistrikan dari kerusakan arus akibat arus yang dihasilkan kompresor melebihi arus acuan normal. Ini contoh perlot. Kemudian jenis bahan pendingin atau refrigeran. Refrigeran adalah zat yang mudah diubah wujudnya dari gas menjadi cair, ataupun sebaliknya. Jenis bahan pendingin sangat beragam. Setiap jenis bahan pendingin memiliki karakteristik yang berbeda. Ini saya lihat contoh-contohnya, parameter lingkung refrigeran, dan tingkat kerusakannya, dan tingkat pemanasan globalnya, dan umurnya di atmosfer. Ya, bahan-bahan muatan atau sintetik refrigeran mengandung H, hidro, C, kloro, F, fluoro, dan C, karbon. Di Indonesia, pendingin sintetis ini lebih dikenal dengan istilah freon. Bahan pendingin yang mengandung fluor atau freon antara lain R12 atau CFC, klorofluorokarbon, yang dimana sering digunakan sebagai pendingin kulkas, dispenser air, dan AC mobil. Kemudian R22 atau ACFC, hidroklorofluorokarbon, yang digunakan untuk penyejuk ruangan AC. Yang terakhir R134A atau HFC, hidrofluorokarbon, yang digunakan pada kulkas, dispenser air, AC mobil, dan ruangan ber-AC. Baiklah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam kata-kata, saya mohon maaf, karena kebenaran datangnya dari Allah dan kekurangan datangnya dari manusia. Banyak maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.